Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iman terketuk untuk tetap ada di ruang masjid yang berberkah ini untuk mengikuti kajian sebagaimana biasanya di majelis ilmu kita ini. Jemaah tentunya masih dalam ingatan mengenai bahasan yang menjadi topik pembicaraan pada pertemuan malam Sabtu yang lalu. Bagaimana Allah itu disembah. Kalaulah Allah disembah, memang hak prerogatif untuk Allah, karena tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalaulah kita ada dalam sembahan yang lain selain dari menyembah Allah, maka itulah yang disebut dengan mensyirikatkan Allah ataupun musyrik. Siapa yang menyembah Allah dan di dalam sembahannya dia tidak menduakan Allah, tapi sebaliknya dia berupaya untuk bersyirikat dengan Allah, berdua dengan Allah, maka dialah jelas hamba Allah. Sebaliknya, siapa yang tidak ingin menyembah Allah, siapa yang membangkang atas perintah untuk menyembah kepada Allah, maka dialah tentunya yang di luar batasan yang disebut dengan hamba. Karena hamba Allah pastilah dia yang menyembah Allah. Selanjutnya, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa malam ini saya akan berikan bahasan tentang hamba pilihan Allah. Ata'apilin napong Allah Ta'ala. Mana dia hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jelas Allah memberi gambaran kepada kita di dalam surah
An-Nisa ayat 69 dan 70 patut menjadi perhatian untuk disimak. Allah mengatakan, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallah wa kafa billahi 'alima. Kata Allah, wa may yuti'illaha war rasul, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya, wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, merekalah yang bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dia yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dialah yang disebut hamba-hamba pilihan Allah. Ada 4 golongan. Yang pertama an-nabiyyin. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Golongan para nabi. Nabi-nabi Allah. Bahasan yang lalu jelas bahwa jajaran nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala ialah hamba Allah. Termasuk nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa ayat yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, Rasulullah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas ada dalam kategori ataupun yang disebut dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua as-siddiqin. Mana dia yang disebut dengan as-siddiqin? Orang yang ada di dalam kebenaran, membenarkan apa yang benar. Di mana yang benar ialah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya apa yang datang dari Allah pastilah itu yang namanya kebenaran. Maka siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul Allah sebagai penyalur apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mengimani maka dialah yang disebut dengan as-siddiqun, ay as-siddiqin. Allah mengatakan di dalam surah Al-Hadid ayat 19, walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul Allah, ulaika humus siddiqun, dialah yang disebut dengan orang-orang yang benar. Kenapa dikatakan orang yang benar, orang as-siddiq? Karena dia membenarkan apa yang datang dari Allah, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Sebutlah yang namanya as-siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam gelarnya as-siddiq.
Kenapa diberi gelar As-Siddiq? Karena dia selalu ada di dalam pembenaran, membenarkan apa yang datang dari Allah dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, asy-syuhada. Mana dia yang disebut dengan asy-syuhada? Ialah orang-orang yang gugur di jalan Allah, termasuk yang gugur membela agama Allah, ad-dinul Islam, termasuk asy-syuhada yang berjuang di dalam agamanya. Dalam arti dia berjihad untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nat-tunget-tungengi nat-tundu-tundui si puasengi laleng adep lau dialina pong Allah taala. As-salihin ada yang menafsirkan sa'iras sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, ialah para sahabat-sahabat Rasulullah. Karena pastilah sahabat Rasulullah ialah orang-orang yang saleh. Tapi dalam tafsiran yang lain di dalam kitab tafsir ini yang disebut dengan as-salihin ialah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat ataupun yang mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apanya? Tentu mengikuti apa yang menjadi syariat ataupun apa yang menjadi as-sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu bukan sekedar menjadi pemeluk Islam, dikatakan muslim. Umat, kalau dikatakan umat memang pengikut, tetapi dalam bahasa mengikuti apa yang diikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka umat yang sesungguhnya ialah umat yang mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti yang mentaati apa yang menjadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia disebut umat, selanjutnya dia sudah taat kepada Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang Allah katakan. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Allah mengatakan siapa yang taat kepada Rasulnya faqad ata'a Allah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi kalau ingin disebut muslim, tentu ada di dalam ketaatan. Kalau dia ada di dalam ketaatan, maka pastilah dia mengikuti ajaran Rasul, syariat Rasulullah ataupun sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau dia telah mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi itulah dia ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul Allah yang akan mengantarkan kita untuk ada di dalam nikmat, anugerah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kita yang menjadi orang-orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ada di dalam nikmatnya, maka itulah kita yang termasuk dari apa yang tadi disampaikan oleh Allah, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim, mereka yang bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah kalau kita umat Rasulullah, kalau kita taat kepada apa yang menjadi syariat Rasulullah, pastilah kita ada di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau demikian, nikmat akan diberikan oleh Allah, anugerah akan datang dari Allah. Yakinkanlah pada diri bahwa pada saatnya nanti kita akan bersama dengan golongan nabi-nabi Allah, orang-orang yang benar, yang membenarkan Allah, orang-orang yang ada di dalam jihad fi sabilillah, orang-orang yang saleh, yang tidak meninggalkan yang namanya ketaatan dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah nikmat yang terbesar. Napa depung kimat tipung Allah Ta'ala disedia untuk inasengi nabita lima kutanana sahabai makeda kekhawatiran memang datang bagi sahabat-sahabat Rasulullah. Dicapak wattunna nabita sallallahu alaihi wasallam riwattunna namenu ma'ad riasani makeda di nanauli nabita. Sahabat berpikir, bagaimanalah nantinya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiada. Terlebih bagaimanalah nantinya di yaumul qiyamah. Apakah memang benar tetap bisa bertemu, bisa bersatu, bisa berkumpul dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka keraguan itu terjawab dengan turunnya firman Allah ini, bahwa siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulnya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jadi itulah keyakinan kita. Yang terpenting, bagaimana agar kita memang benar ada di jajaran kelompok itu. Ada paling tidak disebut dengan apa? As-salihin, orang-orang yang saleh. Artinya orang yang saleh senantiasa berupaya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian
senantiasa berupaya untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berupaya untuk mentaati, menjalankan apa yang disyariatkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia orang-orang yang soleh. Karena saya kira cukuplah dengan ketaatan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kalau modal ketaatan itu kita sudah miliki, maka tentulah kita berharap untuk memang ada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang selalu bermohon kepada Allah untuk ditempatkan di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi. Di akhir hayat Rasulullah terutama, Rasulullah banyak memohon kepada Allah. Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang tinggi, di tempat yang mulia, di tempat yang Engkau ridai, di tempat yang Engkau berkahi, di tempat yang ada di sisimu, ya Allah. Rasulullah selalu memohon itu. Hadirin hadirat yang saya muliakan, artinya kalaulah memang ada di tempat yang mulia, yang penuh berkah, yang tertinggi, yang ada di sisi Allah, maka tentu itulah tempat yang penuh dengan nikmat dari Allah. Itulah yang disebut dengan anugerah yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah katakan di lanjutan ayat surah An-Nisa 69, lanjut ayat 70, Allah mengatakan dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alima. Maka pastilah orang-orang yang diberi nikmat, yang diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan yang namanya anugerah keutamaan dari Allah itu. Oleh karena itu Allah mengatakan orang yang menempatkan dirinya pada jajaran yang memperoleh nikmat dari Allah, dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alima. Memang dialah yang mendapatkan anugerah tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah memang yang tahu. Wa kafa billahi alima. Dan memang tidak terlindung dari ya ilmu Allah. Madecing naisenna huwangi ya tiga si puasengi atanna melu nataro fi onrong malebbi. Selanjutnya yang menjadi dukungan ataupun dorongan bagi kekuatan keyakinan dan keimanan kita, sehingga kita paling tidak senantiasa berusaha untuk ada pada ketaatan, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim.
Ada di surah An-Nisa ayat 13. Kemudian dengan kalimat yang sama juga ada di surah Al-Fath ayat 17. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, yudkhilhu jannat, yang mengalir di dalamnya sungai, tajri min tahtihal anhar, bahkan khalidina fiha, dia akan kekal di dalam surga Allah ini. Kalaulah memang insya Allah nantinya memang kita ditempatkan oleh Allah di dalam surganya, maka bukankah itu kita kembali ke asal? Dari mana asal kita? Allah telah memberi gambaran dari kisah Nabi Adam alaihi salam yang dikatakan orang yang pertama menghuni bumi, padahal pada awalnya menghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin wal hadirat yang saya muliakan, syukur-syukur memang kalau kita bisa ataupun memang benar terbukti nantinya apa yang selalu kita akui, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Dari mana asal kita? Tentu kita akan kembali ke asal mula. Kalau dikatakan Nabi Adam alaihissalam pada awalnya menghuni surga Allah, maka tentunya kita berharap untuk kembali pada kehidupan surga Allah. Boleh di surga, melodi seluruh surga nepung Allah Ta'ala. Boleh di papinya mengengkai nak birapong Allah Ta'ala, melodi suri papinya mengengkai nak janji yang pong Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah Allah sudah menjanjikan, siapa yang taat kepada aku, siapa yang taat kepada Rasulku, saya akan masukkannya ke dalam surga. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah yang namanya kemenangan yang besar. Itulah anugerah yang besar, anugerah yang agung. Tentulah demikian, nikmat yang tiada tara. Kalau memang demikian adanya, bahwa memang benar pada akhirnya nanti kitalah yang menjadi penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan memang keyakinan kita menjadi kuat dengan ketaatan itu. Cukuplah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Cukuplah kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam arti berupaya untuk ada di dalam amaliyah ketaatan itu sendiri.
Sebab tidak disebut taat kepada Allah, tidak disebut taat kepada Rasul Allah kalau kita tidak ada di dalam amaliyah, tidak ada di dalam pengamalan. Di nariya sengi tunru mapato lo relino pong Allah Ta'ala lo suruh na pong Allah Ta'ala yakko di riamalaken ni aga angkay na parintap pong Allah Ta'ala makuturu aga angkay na palituran na bita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan la kira na bita sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua hal, dua pasaleng nasalayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga yaro dua pasaleng. Kitab Allah ialah Al-Quran, karena Al-Quran itu kalamullah, petunjuk yang datang dari Allah. Wa sunnata rasuli, mana dia sunnah Rasul itu? Itulah yang disebut dengan syariat. Syariat kaina palaturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah meninggalkan dua hal itu sebagai warisan. Warisan bukan warisan dunia, tetapi pada akhirnya nanti akan menjadi warisan akhirat. Sebagaimana telah saya sampaikan pada pengajian terdahulu tentang warisan. Hadirin wa hadirat yang saya muliakan. Maka perlulah kita tahu, kita pahami apa yang menjadi rukun yang namanya amaliyah itu. Agar rukunna biasanya akamala. Siaga rukunna amalai. Berapa rukun yang namanya amalan itu? Oleh teman lebih kung hadir pada kisah tentu sudah pada tahu. Saya hanya mengulangi saja. Jadi kalau saya ulangi mungkin ada yang belum tahu, ya alhamdulillah tentu sudah tahu. Rukun amal itu ada dua. Di mana gambaran dua hal itu? Pada pengajian yang lalu juga telah saya sampaikan. Allah mengatakan, man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di sini ada dua bagian. Pertama, man kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berkeinginan untuk kembali kepada Tuhannya, bertemu Tuhannya, liqa'i rabbih, falyamal amalan shalihan. Ini pertama. Kerjakanlah amal soleh, amal kebaikan, karena sesungguhnya namanya amaliyah itu adalah ada dua. Ada amal kebaikan, ada amal keburukan. Engkau malak madece, engkau malak majak. Ya malak majai ajaknya dipugau, sebab si puasanya malak majak nanti ya tuang dipugau. Yang kita ingin kerjakan di sini ialah amal saleh. Falyamal amalan salihah. Kalau mengerjakan amal soleh berarti jalurnya ialah sunnah Rasul.
ataupun syariat Rasul. Apa yang bisa kita kerjakan kalau tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi dengan syariat, dengan sunnah Rasul, alhamdulillah kita bisa mengerjakan apa yang menjadi tuntutan bagi kita untuk ada di dalam kedudukan yang disebut dengan orang yang saleh. Maka kita harus mengerjakan yang namanya amal saleh. Mengerjakan amal saleh, amal kebaikan itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Rasulullah. Bentuan nariya jiri bi syariah kairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dena sekedar mapogauki, tidak sekedar beramal, tapi yang namanya amal saleh itu mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengikuti yang di luar, di luar syariat Rasul. Kalau mengikuti apa yang ada di luar syariat Rasul, ini bisa berbahaya. Bagaimana saya katakan bisa berbahaya? Karena boleh jadi kita bergeser dari apa yang seharusnya menjadi tuntutan amaliyah bagi kita. Contoh, seakan Allah mengajarkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ada di dalam ikrar, ibarat sumpah. Mana dia? Silahkan buka surah Al-Kafirun, jelas di situ. Allah mengatakan, "Kul, katakanlah, Muhammad." Apa yang harus dikatakan? Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang kafir. La a'budu ma ta'budun. Sesungguhnya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini semacam sumpah, ikrar. Siapa yang lebih awal menyebutkan? Ialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umat, tentu juga kita akan berkata seperti itu kepada golongan kafir. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu, orang-orang kafir ini, kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtu. Dan saya tidak akan pernah menyembah sembahan. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Begitu juga sebaliknya, kamu juga tidak akan pernah menyembah apa yang menjadi sembahan aku. Jadi disinilah tegas dalam hal sembah kepada Allah itu yang menjadi keyakinan kita bahwa yang namanya kafir tentu sembahannya tidak sama dengan apa yang kita sembah. Dalam arti apa yang menjadi akidah tentu berbeda. Karena kita Allahu Ahad, Allah itu Esa. Kalau selain daripada pemahaman kita, malah justru kok Tuhan beranak. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita muslim tidak demikian, jelas. Qul huwallahu ahad la akhir. Qurani palaturan teman lebih angkai hadir.
Jadi syariat mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling terakhir. Jadi itu rukun pertama. Yang kedua, bahwa amal yang kita kerjakan, amalia kita, amal saleh, haruslah ikhlas. Bagaimana yang disebut dengan ikhlas? Pada saatnya nanti ada pembahasan khusus, karena pembahasan tentang ikhlas juga cukup panjang. Jadi dua rukun yang namanya rukun amal, mengerjakan ataupun mengerjakan amal soleh mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui, meskipun mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak dalam koridor ikhlas, diragukan ide terima Allah Ta'ala. Sebaliknya, meskipun kita yakin ikhlas mengerjakan yang namanya amal soleh, kalau tidak pada koridor syariat Rasulullah, saliwenai ia napalat turungi nabita, khawatir itu natarima pong Allah Ta'ala. Jadi memang harus ada di dua rukun amal itu. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami apa yang seharusnya menjadi pemahaman bagi kita. Mudah-mudahan kita mengetahui apa yang seharusnya kita ketahui dalam tuntunan syariat yang tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah tema pasifat terus pengajian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurangnya saya tidak lupa untuk memohon maaf. Akhirul kalam, wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil dawam bi subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.